Rupiah bangkit. Langkah pemerintah melalui duet maut antara Presiden Prabowo tercinta bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk menendang dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional merupakan kebijakan strategis yang sangat tepat dan sangat berani. Ini bukan sekedar keputusan politik, melainkan langkah nyata agar Indonesia bisa terlepas dari cengkraman kekuatan asing. Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa kacung, karena kemerdekaan itu adalah hak dari setiap bangsa. Merdeka atau mati. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Oktoberkah. Bilang rupiah hancur, tapi kalau lihat betul Pak, itu sejak perang rupiah itu hanya terdepresiasi sebesar 0,3. Jadi sebetulnya bagus lihat. Memastikan program pemerintah saja yang berjalan. Jadi Pak Presiden sudah memastikan juga bahwa programnya dia bisa membantu sektor swasta, dan itu yang tidak diketahui ekonom di luar. Sejarah selalu melahirkan momentumnya sendiri, dan momentum itu hadir lewat pemimpin yang punya nyali di atas rata-rata. Di tengah dunia yang sedang kacau, duet pemerintahan Prabowo Gibran bersama kejeniusan matematis Menku Purbaya memilih jalur yang dianggap nekat oleh pengamat barat. Mereka resmi mengocok ulang kartu permainan ekonomi global dan menolak menjadikan rupiah sebagai kacung finansial dunia. Bagaimana operasi senyap ini dijalankan tanpa suara? Mari kita bongkar. Tapi sebelum kita bongkar strategi lengkapnya, mari kita rapatkan barisan. Video ini bukan cuma soal angka dan kebijakan. Ini adalah suara kita, gerakan rakyat Indonesia yang sudah lelah ditindas oleh dikte asing, dipermainkan oleh para mafia, dan dikhianati oleh pejabat-pejabat korup yang cuma memikirkan isi perut mereka sendiri. Jika Anda adalah bagian dari rakyat yang ingin melihat bangsa ini berdiri tegak di atas kaki sendiri, ambil tindakan sekarang. Klik tombol like, subscribe kanal ini, dan bagikan video ini ke seluruh pelosok negeri agar gerakan persatuan kita semakin masif. Tonton video ini sampai detik terakhir, karena setiap informasi di sini adalah senjata kita untuk melek finansial secara nasionalis. Sekarang, mari kita tunjukkan kekuatan kita di kolom komentar. Tuliskan dari daerah mana Anda berasal, dan suarakan dukungan penuh Anda untuk langkah berani pemerintah kita melawan penindasan global. Mari kita mulai pembahasannya. Selama puluhan tahun, kita mungkin menganggap wajar jika harga-harga barang di pasar tradisional tiba-tiba naik. Kita sering mendengar istilah inflasi, pelemahan kurs atau suku bunga Amerika yang sedang tinggi. Namun, sebagai rakyat awam, pernahkah kita benar-benar merenungkan mengapa nasib isi dompet kita harus ditentukan oleh kebijakan sebuah lembaga keuangan di Washington atau New York yang jaraknya belasan ribu kilometer dari dapur kita? Ini adalah sebuah ironi yang sangat mendalam. Secara fisik dan politik, bendera merah putih sudah berkibar gagah sejak tahun 1945. Kita selalu bangga meneriakan kata merdeka di setiap perayaan hari besar nasional. Tetapi dalam realitas kehidupan sehari-hari, urusan perut, tarif listrik, harga tahu tempe, hingga biaya logistik bahan pangan kita ternyata masih belum sepenuhnya merdeka. Kita masih terikat oleh rantai kasat mata bernama dominasi dolar Amerika Serikat. Ketergantungan yang luar biasa pada mata uang asing ini bukan sekedar angka-angka rumit yang ada di layar komputer para bankir, melainkan sebuah beban nyata yang dampaknya langsung mencekik rakyat kecil. Ketika nilai tukar rupiah tertekan hingga menyentuh angka Rp17.800 per dolar, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Berdasarkan kalkulasi matematis, negara kita harus menanggung kerugian yang sangat fantastis, yaitu sekitar 1,5 hingga 2 triliun rupiah setiap harinya. Mengapa angka kerugiannya bisa sekejam itu? Jawabannya sederhana dan sangat masuk akal bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bangsa, kita masih harus mengimpor banyak kebutuhan pokok, mulai dari bahan baku pangan, mesin pabrik, hingga bahan bakar minyak. Di saat yang sama, kita juga memiliki beban utang luar negeri dan bunga tambahan yang semuanya wajib dibayar menggunakan dolar. Jadi bayangkan saja, setiap kali dolar menguat, pengusaha dalam negeri harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk membeli bahan baku yang sama. Biaya transportasi logistik pun otomatis ikut membengkak. Ujung-ujungnya, siapa yang harus menanggung semua kenaikan biaya tersebut?
Tentu saja, kita, masyarakat kecil yang berbelanja di pasar-pasar tradisional,